Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hai teman-teman di rumah, apa kabar? Berjumpa lagi bersama kita di acara Talk Show School Education. Dan di Talk Show kali ini kita akan membahas tentang keorganisasian OSIS dan MPK di SMPN 1 Kalibunda. Untuk mempersingkat waktu, mari kita panggil aja langsung ya kakak-kakak dari OSIS dan MPK. Ya, perwakilan dari OSIS dan MPK SMP Negeri 1 Kalibunda. Kepadanya saya persilakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh duduk ya? Iya boleh. Apa kabar teteh? Alhamdulillah baik. Hostnya gimana? Alhamdulillah juga baik. Mari kita perkenalan dulu, mungkin sekian penonton Ada yang belum mengenal ya, kenal siapa sih sama mereka gitu. Mulai dari saya. Ya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Najwa Nur Khalifah. Di keorganisasian OSIS dan MPK, saya sebagai ketua MPK. Wow, hebat sekali ya seorang ketua MPK. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jaki. Dalam organisasi OSIS, saya sebagai ketua OSIS. Dan hebat juga ya seorang ketua OSIS setelah ketua MPK sekarang bisa hadir di acara kali ini. Teteh lanjut. Hai, perkenalkan nama saya Wulandari. Di organisasi OSIS saya sebagai bendahara OSIS. Bendahara, pegang uang, OSIS ya. Dan mungkin kalian juga udah pada kenal ya sama kakak-kakaknya. Pastinya kalau teman-teman sekolah kita udah pada kenal. Iya, udah pada kenal pasti ya. Apalagi Kak Suci kan awalnya host, sekarang jadi yang ditanya gitu ya. Yang awalnya Benarnya jadi ditanya. Ya, terus hari ini kita akan membahas semua tentang organisasi OSIS dan MPK. Kita akan mengajukan beberapa pertanyaan dan Sudah siap untuk menjawab pertanyaan? Insya Allah. Insya Allah. Dan pertanyaan yang pertama, kenapa sih kalian bisa tertarik gitu sama pengurus OSIS, bahkan sekarang menjadi ketua? Mulai dari saya Ya, ya. boleh. Silakan. Yang pertama, yang pastinya organisasi OSIS itu menurut saya sangat-sangat menyenangkan ya, seru juga. Menyenangkan, seru ya. Dan yang pastinya saya itu ingin menambah wawasan saya, terus menambah pengalaman saya juga. Dan saya itu ingin melatih kedisiplinan saya, kepemimpinan saya, dan sebagaimana sih diri saya bisa amanah gitu dalam keorganisasian OSIS ini gitu. Kalau dari saya pribadi, mungkin sama seperti Kak Suci ya. Untuk membentuk karakteristik diri, ya. Pembentukan karakter Ya. 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 Dan melatih kepemimpinan juga. Seperti itu. Saya sama ya seperti kakak-kakak yang ada di sini. Yang pasti menambah wawasan dan belajar untuk mulai bertanggung jawab gitu dalam apa ya? Dan berkepemimpinan organisasi juga, dan bisa menambah hal-hal yang positif juga, menyibukkan waktu terhadap waktu yang positif gitu ya. Sibuk banget ya kayaknya. Alhamdulillah ya. Tapi gak apa-apa, sibuk bermanfaat. Iya. Dengan hal yang positif. Gitu. Dan setelah menjadi ketua OSIS dan ketua MPK itu gimana sih rasanya? Menjabat seorang ketua OSIS dan seorang ketua MPK, gimana rasanya? Yang pastinya senang banget, bangga, terharu banget ya bagaimana sih gitu saya bisa sampai sejauh ini gitu ya, pengorbanan gitu ya. Kita dalam menjalankan tugas ini kan ya, tugas ini tidak mudah ya, tidak mudah. Jawab yang sangat besar banget. Memberikan Contoh contoh Kepada siswa-siswa yang lain, karena kan OSIS itu sebagai panutan ya, model juga ya. Dan sebelum menjadi ketua OSIS dan sebelum pemilihan itu apakah ada seleksi atau apa gitu? Tentunya Ya, ada ya. ya. kita itu melewati
berbagai rintangan, berbagai Intinya cobaan gitu ya. tidak mudah membalikkan telapak Telapak tangan. tangan, ya, Iya. betul. Ya sulit juga ya untuk Sulit, menjadi ya. seorang ketua OSIS dan ketua MPK. Terus apa sih Kak motivasi Kakak mengikuti organisasi OSIS itu? Boleh dari siapa ya? Boleh, boleh. yang pastinya juga pasti akan berbeda ya sama Iya. yang Iya. Kalau masih sama ya. Ya. Kalau saya ingin ingin bekerja sama, bersolidaritas yang lebih baik itu dengan kepengurusan OSIS ya, dan juga saya itu ingin mengasah kedisiplinan pastinya sama dengan tertariknya saya kepada OSIS gitu. Ya gitu. Ya. Kembali lagi. Kita seperti apa? Saudara. Saudara ya. Iya. Ya, seperti intinya kita ingin dekat satu sama lain ya. Mungkin dari yang sebelumnya gak kenal menjadi lebih kenal dan Kenal. lebih dekat Iya. juga karena adanya organisasi OSIS dan keakraban dari seorang ketua dan juga sama pengurusnya juga Anggota-anggota. Dan Iya. pastinya kita itu ingin mengasah ya kesosialisasian kita yang berkualitas gitu ya. Iya, kalau ngomong-ngomong kalau boleh tahu ya rencana kedepannya ada program apa aja sih yang akan dilaksanakan? Mungkin karena Kita masa- sebentar lagi ya, purna ya. ya gitu. beberapa bulan Mungkin lagi. ada Ada beberapa program program yang yang belum kita laksanakan gitu, kita seperti hari-hari besar yang Ya. belum kita Itu laksanakan Maulid gitu Nabi. ya. Dan Ada. yang pastinya juga ingin meningkatkan mutu kinerja OSIS juga gitu ya. Iya. Dan setelah menjabat menjadi seorang ketua OSIS itu pastinya kan selalu ada kesibukan dan juga kesibukan tentunya. Iya pasti. Kalau boleh tahu setelah menjadi seorang ketua itu telah melaksanakan beberapa program gitu, udah ada apa aja yang telah terlaksanakan? Banyak ya. Alhamdulillah banget. kalau Beberapa acara besar, Iya. beberapa Ya. acara besar sudah kita laksanakan. Terus Dan alhamdulillah lancar ya. ya, walaupun kita masih masa dalam proses proses pembelajaran Pembelajaran. ya. kan kita itu dari nol banget. Iya, soalnya kan kita terhalang COVID-19, jadi latihan kepemimpinan sempat tertunda gitu ya. Iya. Ya, dan kita harusnya berterima kasih kepada semua pengurus OSIS dan tentunya kepada ketuanya karena tidak akan ada acara-acara yang meriah dan juga lancar tanpa adanya pengurus OSIS Ya. gitu kan. Karena kan kita sebagai OSIS hanya memberikan wadah gitu ya untuk warga sekolah bisa mengasah keterampilan, Ya. kreativitas dan bakat minatnya juga Ya. gitu ya. Terus gimana sih Kak cara mengatur waktunya gitu? Waktu yang sibuk Sibuk. pasti. Antara belajar ya, Belajar, ya, ekskul dan dapat yang pastinya menurut saya itu susah banget ya untuk Iya. bisa menjadi produktif, bisa membagi waktu antara ini dan itu gitu. Karena kan kita dari pagi sampai jam Siang. siang Siang. kita itu belajar. Belajar. Dan dilanjut ekskul Ekskul. juga, terus Sekolah ya. ya dilanjut juga rapat OSIS, bahkan Ya. weekend juga kita itu kadang ada rapat OSIS Ya. gitu ya. Sering ya rapatnya gitu. Ya, alhamdulillah. Waktu-waktu tertentu ya. Kalau Ngomong- misalkan kita Iya. ada acara besar kita rapatin. Kalau ngomongin ekskul, emang ada ekskul Ekskul apa apa aja aja? sih di sekolah SMPN 1 kali? Banyak. Ada ekskul olahraga, Olahraga, pramuka, PMR, PMR, kesenian, keagamaan, banyak. Banyak. Dan mungkin ada salah satu dari tamu kita ini yang mengikuti ekstrakurikuler, yang mengikuti apa? Kalau saya sendiri itu mengikuti ekstrakurikuler keagamaan ya di bawah naungan Irma yang pastinya gitu. Seperti dakwah, qasidah, kaligrafi, MHQ, MTQ gitu, banyak sekali gitu. Kalau dari kakak ketua OSIS Kalau dari mengikuti saya apa? ya, saya lebih suka ke olahraga ya. Saya hobi dalam bidang bola voli ya. Bola Ya, voli, suka ya ternyata hobinya bola voli seorang ketua OSIS sambil dia Karena bermain memang bola. saya tidak bisa semua bidang gitu ya. Memang manusia mempunyai kekurangan dan Ya, kelebihan masing-masing iya. gitu kan ya. Kasih suci. Kakaknya Kalau saya mengikuti ekskul keagamaan, olahraga, tapi enggak itu ya. Terus pramuka.
Lebih ke mana? lebih ke pramuka. Iya. Kalau di pramuka ada apa aja? Ada apa ya? Banyak sih, ada LKBB gitu, terus Mapur, Morse gitu ya. Kalau ekskul pramuka itu biasanya dilaksanakannya hari apa? Hari Sabtu. Iya. Apa ya? Sudah belajar gitu. Sudah Sudah pulang sekolah. Oh, sekolah. sudah pulang Iya. sekolah. Iya. Biasanya dari jam berapa sampai jam berapa ekskul? Dari sekitar jam 2 sampai jam 5 atau setengah 5 udah asar. Kalau ada PMR itu Dari Iya, hari jadi- apa gitu? Hari apa? Kamis Ekskul. PMR. Iya, hari Kamis. Oh iya, hari Kamis. Mungkin hanya untuk mempelajari Tentang kesehatan. Kesehatan, ya. Iya. Terus bersosialisasi juga ya PMR-nya ya pastinya. juga. Dan kemarin juga kita telah melaksanakan Upacara ulang tahun tahun PMI PMI yang yang ke-77. ya. Semoga PMR SMPN 1 Kalibudan Lebih terus maju. ya Lebih terus Ya. menebar kebaikan. Amin. Amin. Kalau itu apa ekskul keagamaan hari apa aja? Hari Jumat ya. Hari Jumat. Ada apa aja ya? Semua Ada keagamaan? qasidah, Sudah. dakwah, MHQ, MHQ, kaligrafi gitu ya. Dan boleh juga kepada para penonton gitu Iya. kan yang masih SD ataupun sudah SMP gitu sekolah di sini tapi belum mengikuti apa-apa, bolehlah memilih salah satu Iya. dan gabung Iya. bersama kami gitu. Terus jumlah persekpit itu berapa ya? Ada 7. Ada 7 sekbid ya, jelas Iya. sekbid. Ya. Cara kerjanya tuh gimana? Ya dari beberapa gitu. Beberapa. Kalau yang pertama ada sekbid apa? Keagamaan. Kalau Oh keagamaan. ya, kalau keagamaan itu yang pastinya kan kita di hari Jumat itu ada kegiatan tentang keagamaan ya, seperti sholat Ya, itu kan Kultum, rutinitas hari Jumat. ya, kultum juga gitu. Nah, di sana sekbid keagamaan itu mengkoordinir ya supaya tertib di musola, berjalan dengan lancar juga. Iya. Dan memeriksa, kalau di SMP itu harus pakai ciput ya, Ya. memeriksa ciput gitu ya supaya rambut yang kecil-kecil Nggak gak kelihatan. kelihatan. Itu kan termasuk aurat Aurat juga. juga. Harus kita jaga perempuan ya. Terutama perempuan. Pakai ciput. Ya, terus mengkoordinir ekstra keagamaan juga gitu, ikut berpartisipasi gitu ya. Iya. Terus ada sekbid apa? ada sekbid bela negara. Ya. Negara. Cara kerja bela negara itu contohnya mengajarkan apa ya? Upacara bendera. Iya. Jadi kelancaran Kan tiap hari Senin itu suka ada upacara ya. pastinya itu kan kewajiban Iya, bagi seluruh Kan masyarakat petugasnya gitu. masyarakat Indonesia kita kan wajib itu untuk Petugasnya itu melaksanakan upacara bendera. jadi petugasnya itu dijadwal Jadwal, per kelas. kelas, Nah, ya. gunanya sekbid negara itu bela negara. bela negara itu Untuk mengkoordinir upacara. Iya. terus mengumpulkan kunci Kunci. Kunci apa? Kunci motor. dan, Ya. dan juga menjaga Parkiran, parkiran Ya, supaya agar tertib tertib ya, aman juga, tertibkan. aman. Adapun ada sekbid olahraga gitu ya. Mereka itu mengkoordinir juga sama bagi para siswa yang ingin mengikuti ekstrakurikuler olahraga di bidang olahraga. Ada apa aja tuh, Kak? Ya ada olahraganya ada apa aja? Ada bola voli, futsal, tenis, takraw, kan bulu tangkis ya kan, ada catur, ya ada Seru ya Pak, ya, olahraga. Banget seru Ya, banget. banyak sih. ya dan juga OSIS olahraga itu ketika ada acara-acara yang bersangkutan dengan keolahragaan ya kan, Kayak pasti kelas mereka- meeting ya. Ikut mereka berpartisipasi. Ya. Terus ada Terus dilanjut ada sekbid kewirausahaan. Nah, sekbid kewirausahaan ini nantinya jadi mengkoordinir apa ya, UMKM usaha sekolah. UMKM sekolah ya gitu, belajar Iya. usaha juga. Terus kalau misalnya kita bikin kegiatan nanti tambahannya dari sekbid kewirausahaan. Jadi kalau misalnya kita kekurangan uang, Iya. nanti nanti kita minta bantuan kepada Pada sekbid Jadi saya kewirausahaan. ulang kalau kekurangan Anda boleh datang aja ke Iya. sekbid Gampang, tinggal datang aja minta. Iya. Nggak perlu Iya, susah. setelah kewirausahaan itu ada apa aja? Ada sekbid pendidikan.
Ya, pendidikan itu bertugasnya di perpustakaan. Yang pastilah membersihkan perpustakaan, merapikan buku, melihat buku gitu. Kalau ada yang rusak, Jadi itu ada tugasnya yang- dari iya. OSIS Pendidikan. pendidikan. Terus kan di SMP 1 Kalibunder itu ada sebuah kartu yang yang mewajibkan mewajibkan siswa mempunyai kartu tersebut Ya. ya. kan karena itu berguna untuk meminjam buku. Iya begitu. Jadi Nah, setiap yang siswa itu betul. harus meminjam buku. Iya, Iya, diwajibkan. harus wajib. Karena buku itu jendela Iya, dunia, jendela jendela dunia. dunia. Tidak hanya untuk dipinjam ya, tapi itu Dipelajari, Dipelajari, dibaca. dibaca Ya. juga. Dan diaplikasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Tapi tergantung bukunya apa yang dibaca. Iya. Ya. Tapi kalau di perpustakaan sekolah pasti itu buku-bukunya kan positif semua gitu. Iya, Ah, iya. Ada juga ya yang kisah-kisah apa dongeng-dongeng Iya. gitu. Ya, kan. ada, Seru. pasti lengkap lah. Jadi imajinasi kita apa luas. Ya, gitu. Ada juga Seni budaya ya? sekbid seni budaya ya. Iya. Iya, seni budaya itu apa? Ya, Mengkoordinir mengkoordinir ekstrakurikuler seni budaya gitu. Pada hari apa? Hari Hari Selasa Selasa sama sama hari Jumat ya? Jumat ya Iya. gitu. Jadi membantu ibu guru seni budaya juga melatih ekstrakurikuler seni budaya gitu. Dan ada juga Sekbid Budi Pekerti ya. Sekbid Budi Pekerti ini nanti yang mengecek kebersihan lingkungan sekolah, mengecek perlengkapan baju siswa, kedisiplinan siswa juga ya. Nanti kan di SMP Negeri 1 Kalibunder ini sekolah itu harus bersih ya gitu. Jadi dikoordinirnya sama Sekbid Budi Pekerti gitu. Iya. Kalau dari apa memeriksa perlengkapan Baju, baju iya. apakah ada Seragam. aturan khusus gitu atau apa dari Ya, sekolah? ya karena kita itu diwajibkan memakai baju seragam sesuai harinya. Ya. Nanti kalau ada siswa yang melanggar, nanti Budi Pekerti yang mencatat dan nanti dikasih tahu ke kesiswaan gitu. Ya. Kalau boleh tahu seragam SMPN 1 Kalibunder itu dari Senin sampai Sabtu itu memakainya seragam yang Kalau Kalau Senin itu ya pakai pastilah yang biru putih ya. Sama Senin sama Selasa. Selasa ya. Senin Iya, Selasa Senin biru Selasa. putih dan Kalau Rabu Rabu, sama Kamis, Kamis. batik ya. Rabu Kamisnya batik Dan Jumat itu Muslim hitam putih Iya. ya. hitam putih. Kalau Sabtu pasti Pramuka. 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 Kan serah pramuka itu hari Sabtu. Iya. Terus ada Sekbid apa? Sekbid. Yang belum kesebut ada sekbid apa? tadi itu Udah ya? kan udah ya. Udah, Sudah udah. semua. Ya, cuma 7. Ya, keagamaan, pendidikan, budi pekerti, keolahragaan, kewirausahaan, seni budaya, Dan OSIS dan OSIS intinya. Terus apakah nanti kakak-kakak kalau udah SMA bakal mengikuti lagi organisasi OSIS? Atau gimana? Insya Allah. Insya Allah ya. Oh. Kalau keinginan saya itu pengen melanjutkan, Iya, Ya. minat banget minat gitu, banget pengen. ya. Tidak Karena- harus menjadi ketua Iya. ya. tapi menjadi pengurus Pengurus OSIS pun juga. boleh lah. Iya. Kenapa ya tertarik lagi ke OSIS? Karena menurut saya OSIS itu bisa melatih sosialisasi kita terhadap Ya, masyarakat Apalagi juga. di SMA Ya, pasti ya. ada perbedaan ya. Iya, Ya, pasti. pasti sangat berbeda. Terus ceritakan momen terburuk atau terbaik gitu. Yang terbaik selama menjabat Ya, jadi selama. seorang ketua. Kalau momen terbaiknya itu dimana kita itu bisa kompak, bisa bekerja Ya. sama dengan baik, terus dimana kita itu bisa menjalankan kegiatan yang kita dengan lancar, Lancar. Ya, dengan betul. tertib juga. Nah, kalau momen terburuknya itu dimana kita itu gagal menjadi panutan, menjadi model untuk siswa-siswi gitu. Ya. Padahal kan OSIS itu kan panutan, Panutan. tapi pernah gagal ya. Ya pasti. Ya pasti karena kita kan manusia ya, Manusia, tempatnya manusia salah itu manusia. memiliki kekurangan dan ada kelebihan ya gitu. Ya. Dan tambahan dari kakak-kakak yang lain. Sama Sama ya. saja ya. Baik, dilanjut ya. Terus kesan pesan untuk adik-adik yang mau bergabung itu gimana kak? Untuk adik-adik ya Jika kelas kalian- 8 dan 7, jika kalian ingin mengikuti Ya. keorganisasian OSIS dan MPK, kami dengan senang hati menerimanya dan Ya. kami juga dengan senang hati mengajarkan kalian tentang kepemimpinan, tentang keorganisasian OSIS dan MPK, karena menurut saya jadi kita itu
bisa melatih kepemimpinan kita, kedisiplinan kita, keamanan Tanggung kita. jawabnya. Ya. Ya. Dan kalian jangan segan untuk bertanya kepada Ya, kita ya. jangan takut. Ya. Ya, jangan takut gitu ya. Kalau ngomong dari tadi kita membicarakan OSIS dan MPK, tapi gak tahu OSIS itu apa, soal MPK itu apa, boleh boleh dijelaskan? dijelaskan. Dari MPK dulu Mana dari aja yang boleh. dari yang atas dulu. MPK ya. MPK ini singkatan dari Majelis Perwakilan Kelas. Nah, MPK ini lebih atas ya dari OSIS karena MPK ini bertugas untuk mengawasi, memantau kinerja OSIS dan sebagai wadah aspirasi warga sekolah terhadap OSIS gitu. Nanti itu kalau misalkan kinerja OSIS kurang baik, nanti MPK bakal turun dan membenarkannya juga gitu. Ya, kalau OSIS itu singkatan dari Organisasi Siswa Intra Sekolah ya. Organisasi ini resmi yang terdapat di sekolah Di ya. bawah naungan Di sekolah. bawah naungan sekolah ya. OSIS ini bertugas untuk memberikan wadah dan Motivasi bagi siswa-siswa ya, contoh-contoh yang lebih baik, mengadakan kegiatan yang kegiatan-kegiatan bisa mengasah kreativitas ya, bakat minat ya. siswa-siswi gitu. Udah ya? Udah. Terus jadi menurut kakak-kakak apa sih kontribusi OSIS untuk sekolah atau untuk para anggota gitu? Yang pastinya kontribusi OSIS itu bisa menjadi wadah yang baik Ya. ya, Ya. dan bertanggung jawab juga, menjadi panutan contoh yang baik bagi siswa-siswi, menjadi model yang baik gitu. Gitu. Ya. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Kak Susan atau Mungkin cuman hanya segitu Oh, iya. doang ya. Terus maka dari itu untuk teman-teman yang mau mengasah ilmunya iya dan dan menambah melatih wawasan, jiwa kepemimpinan dan Ya. bolehlah Jangan boleh takut gitu gabung bergabung ke bersama organisasi-organisasi ya, di sekolah. ngomong-ngomong kita juga OSIS ya, sama-sama Iya, OSIS. iya, Kita juga OSIS yang sama di tentunya sini. mungkin yang bisa mengisi waktu luang kalian dan kegabutan kalian diisi juga dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat Ya. ya, Ya. begitu. Dan ayolah melakukan kesibukan di sekolah yang gitu kan, yang positif. positif. Jadi lebih banyak sibuk di sekolah daripada di rumah ya. Tapi Ya. kan kalau sibuk di sekolah yang pastinya Positif. Positif. Hal-hal yang Kalau di positif rumah ya, cuma yang bermanfaat. bahas sekolah Ya, ya. pasti. Iya. Berbahan-bahan Tapi- kalau di rumah. ya mungkin pertanyaannya itu saja dari kita. Terima kasih juga buat kakak-kakak yang sudah Ya, berpartisipasi ya dalam acara Ya, School Education kali Mohon ini. maaf Bansos juga School ya. Education. Jika Ya, ada benar. salah kata Ya. yang kurang berkenan ya kami Dari mohon maaf kami yang juga. besar-besarnya. Terima kasih Dan- juga buat teman-teman yang sudah setia menonton di talk show School Education ini ya. Mungkin Dan hanya juga kita tentunya meminta maaf juga Ya. kepada bintang tamu kali ini. Mungkin kita ada tutur kata yang Yang kurang kurang berkenan berkenan, atau ya. kata-kata yang ya seperti itu, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan kepada para penonton juga kita meminta maaf apabila ada kesalahan kata dan tutur kata yang kurang berkenan, dikarenakan kita juga masih Masih dalam belajar. tahap pembelajaran. ya. Jadi mohon dimaklumi saja ya. Ya cuman segitu doang ya. Iya, mungkin. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.